Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas bab 94 dari buku The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dubeli. Judulnya ini, cukup provokatif ya, ilusi keterampilan. Atau dia bilang kenapa perahu lebih penting daripada cara Anda mendayung. Sumber kita langsung dari bab ini. Oke, misi kita kali ini apa? Ya, kita mau coba bantu Anda nih, biar lebih paham kenapa kita sering, salah kaprah gitu. Sering banget kita ngira keberuntungan itu ya murni keterampilan. Terutama kalau lihat orang sukses di bisnis atau investasi. Kenapa sih penting buat Anda ngerti ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya serial entrepreneur itu jarang banget? Maksudnya, pengusaha yang sukses bangun satu perusahaan, terus sukses lagi bangun yang lain. Kayak Steve Jobs atau Richard Branson gitu kan, sering disebut-sebut. Tapi tahu nggak, statistiknya nunjukin jumlah mereka itu kecil banget loh. Kurang dari 1%. Kok bisa gitu? Nah, pertanyaan bagus itu. Dan ini langsung ke inti dari ilusi keterampilan yang dibahas Dobelli. Jadi, sukses pertama itu seringkali susah diulang bukan karena percobaan keduanya kurang usaha atau bakatnya hilang. Bukan gitu. Justru peran keberuntungan atau ya faktor eksternal lah. Di sukses yang pertama itu seringkali jauh lebih besar dari yang kita kira. Atau yang mau kita akui. Tentu aja bakat sama kerja keras itu penting ya fondasinya. Tapi seringkali itu aja nggak cukup. Keberuntungan atau ya pas lagi di perahu yang tepat di waktu yang tepat, itu bisa jadi penentu banget. Wah, menarik nih. Jadi nggak cuma soal seberapa jago kita mendayung, tapi perahu bisnis atau industrinya itu sendiri penting banget ya. Terus gimana dong dengan para pemimpin? Para CEO yang sering kita anggap hebat banget itu. Apa benar skill mereka sehebat reputasinya? Nah, ini dia nih contoh lain yang menarik juga dari buku ini. Ada riset yang coba ngukur dampak CEO yang dianggap kuat atau hebat gitu ke kinerja perusahaan. Hasilnya, cukup bikin kaget sih. Korelasi antara CEO hebat sama kinerja super perusahaan itu ternyata nggak sekuat yang kita bayangin. Rata-rata nih, kinerja perusahaan yang dipimpin CEO hebat itu cuma ya sekitar 10 poin persentase lebih baik dibanding kalau milih CEO secara acak aja. Wow, cuma 10% di atas kebetulan. Itu benar-benar nantang pandangan umum soal CEO superstar ya. Kayaknya kita emang sering terlalu mendewakan sosok pemimpin gitu ya. Betul, betul. Dan temuan ini nyambung banget sama kutipan terkenalnya Warren Buffett yang juga disinggung di bab ini. Dia bilang, kalau Anda punya reputasi manajerial yang bagus banget, mendingan Anda masuk ke bisnis yang dasarnya emang udah bagus. Intinya, ya perahu bisnis yang Anda masuki itu seringkali lebih nentuin hasil akhir daripada seberapa efektif Anda mendayung. Kualitas industri atau momentum pasar ya keberuntungan lah bisa ngalahin skill manajerial individu. Oke. Jadi ini berlaku buat entrepreneur, buat CEO. Kalau bidang lain gimana? Misalnya investasi deh. Di sana kan harusnya skill analisis penting banget kan? Justru di sini contoh paling kuatnya muncul. Ada studi dari Daniel Kahneman yang dapat Nobel Ekonomi itu. Kahneman ini nganalisis kinerja para penasihat investasi di satu perusahaan manajemen aset. Dilihat selama 8 tahun berturut-turut. Hasilnya, wah mencengangkan. Kinerja mereka dari tahun ke tahun itu murni kebetulan. Acak aja. Nggak ada korelasi sama sekali antara kinerja 1 tahun dengan tahun berikutnya. Peringkat mereka itu ya naik turun nggak jelas polanya. Kayak lempar koin aja gitu. Tunggu. Jadi nggak ada pola skill yang konsisten gitu? Sama sekali. Terus gimana dong sama bonus yang mereka dapat? Bukannya bonus itu biasanya basisnya kinerja ya? Nah persis, disitulah ilusinya bekerja paling kuat. Walaupun kinerjanya acak, para penasehat ini tetap dapat bonus berdasarkan kinerja tahunan mereka. Artinya apa? Ya artinya perusahaan secara efektif menghargai keberuntungan, bukan ke skill yang terbukti konsisten. Coba pikirin deh implikasinya. Sistem finansial kita mungkin aja secara sistematis salah ngasih penghargaan. Lebih ngehargain hasil jangka pendek yang untung-untungan daripada proses atau keahlian jangka panjang. Ini nunjukin betapa pentingnya kita paham soal probabilitas dan elemen acak pas nilai kesuksesan. Jadi, kalau kita rangkum nih, dari contoh entrepreneur, CEO, sama investor tadi, pesannya kayaknya jelas banget ya. Kita ini cenderung terlalu ngebesar-besarin peran skill pribadi. Dan sebaliknya, ngeremehin banget peran keberuntungan atau faktor eksternal dalam cerita-cerita sukses. Tapi, kenapa sih ilusi ini bisa kuat banget ya, susah banget hilangnya?
Ilusi ini emang kuat. Kenapa? Karena didukung sama bias kognitif kita yang lain. Misalnya, ada bias survivorship. Kita itu cenderung cuma fokus ke cerita orang-orang yang berhasil aja. Para survivor itu. Kita lupa sama banyak banget orang lain yang mungkin pakai strategi mirip, tapi gagal karena faktor di luar kendali mereka. Oh ya, benar juga. Kita cuma lihat yang sukses ya. Betul. Terus ada lagi bias hasil atau outcome bias. Kita nilai kualitas keputusan cuma dari hasilnya. Hasilnya bagus, wah keputusannya hebat. Hasilnya jelek, keputusannya bodoh. Padahal bisa jadi kualitas proses ngambil keputusannya saat itu nggak ada hubungannya sama hasil akhir, yang mungkin aja banyak dipengaruhi keberuntungan. Otak kita kan emang secara alami nyari pola, nyari cerita, nyari penjelasan basisnya skill. Kenapa? Ya karena itu ngasih kita rasa kontrol. Padahal kenyataannya sering banget keberuntungan yang megang peran kunci. Oke. Ini benar-benar membuka mata sih. Jadi kesimpulan utamanya, kita perlu lebih rendah hati lah ya pas nilai kontribusi skill kita sendiri atau orang lain. Dan harus lebih mengakui peran besar faktor keberuntungan atau konteksnya. Terus, gimana nih pemahaman soal ilusi keterampilan ini bisa relevan dan bantu Anda para pendengar? Wah, pemahaman ini bisa praktis banget loh. Pertama, ini bantu Anda buat evaluasi cerita sukses, entah itu cerita Anda sendiri atau orang lain, pakai kacamata yang lebih realistis, lebih seimbang. Mungkin sukses Anda nggak sepenuhnya karena kehebatan Anda, dan gagal Anda juga nggak sepenuhnya salah Anda. Kedua, ini bisa ngarahin ke pengambilan keputusan karir dan investasi yang lebih bijak. Mungkin Anda jadi lebih fokus nih buat milih perahu yang tepat, kayak milih industri yang lagi tumbuh, lingkungan yang mendukung, selain cuma ngasah skill mendayung Anda terus-terusan. Menarik banget itu. Fokus ke milih perahu ya? Iya, dan ini membawa kita ke pemikiran penutup nih yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat peran keberuntungan yang ternyata segede itu, muncul pertanyaan penting kan jadinya, gimana caranya Anda bisa secara proaktif nempatin diri di perahu yang lebih baik? Atau bahkan lebih jauh lagi nih, ada nggak sih cara buat meningkatkan peluang Anda biar beruntung? Ini bukan soal ngeramal masa depan ya, tapi lebih ke gimana kita bisa bikin keputusan strategis yang memperbesar kemungkinan kita ketemu kesempatan bagus. Sesuatu buat Anda pikirkan deh.